Halo semuanya, balik lagi bareng gue Yogi dan selamat datang kembali di channel ini. Di sini gue udah bawain sebuah produk menarik dari TK Racing Parts dan ini adalah coil tipe racing. Ya, seperti biasa kalau misalkan produk dari TK Racing pasti nggak jauh-jauh dari produk untuk part racing. Dan ini salah satu coil yang cukup menarik. Dia punya berbagai keunggulan walaupun dia buat tipe racing atau untuk motor-motor yang dibentuk untuk racing, tapi dia diklaim juga bisa untuk daily atau harian. Itu biasa ya kalau misalkan mau masuk market Indonesia itu kalau misalkan part racing pun harus bisa fit untuk dipakai di motor standar. Oke, mari kita coba breakdown apa aja yang ditawarkan oleh TK Racing di coilnya. Ya, seperti apa? Mari kita. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya aja. Jadi untuk coil ini adalah satu part yang cukup penting di mesin ketika kita atau si mesin itu melakukan pembakaran. Dan semakin bagus coilnya, semakin sempurna juga pembakaran yang dihasilkan, otomatis akan meningkatkan yang namanya uh, performa, ya. Dan juga kalau misalkan sempurna pembakaran, otomatis hemat bahan bakar juga. Tapi ini tergantung dengan settingannya kita juga ya. Ada definisi hemat ini pasti berbeda-beda setiap orang. Dan di sini gue nyariin ini pisau. Gue mau unboxing untuk si coil ini dan mari kita lihat gimana spek yang ditawarkan oleh si TK. Mari kita buka ya. Satu, ini ya. Dan untuk coil racing ini juga harganya cukup terjangkau ya dan ya murah lah untuk kita pengen upgrade performa dari satu part ya. Kita mulai nyicil misalkan dari businya ya. Kemarin gue udah pernah bahas busi dari TK belum sih? Belum ya. Nanti ini harusnya dikombinasikan sama busi dari TK Racingnya yang iridium ya. Ini gue buka satu dulu ya karena ini di staples. Hmm. Oke, ini ada staplesnya lagi di bawah kalau nggak ada ya. Jadi ini dia coilnya. Mari kita buka. Ini untuk penampakan coil. Ini kebetulan gue pegang yang warna orange. Ada dua varian yaitu hitam dan juga yang orange. Yang orange ini cukup spesial ya atau produk unggulannya. Iya makanya gue bawain yang orange buat kalian. Jadi kalau misalkan kita lihat ya untuk masalah packagingnya standar aja ya dengan harga yang cuman kurang dari 200.000 ya untuk harganya. Jadi standar. Dan ini untuk coilnya kita lihat dari fisiknya dulu ya. Kita lihat dari fisiknya dulu seperti apa. Kalau misalnya kita lihat dari fisik, bagian karet ininya cukup lumayan, ya bukan. Jadi nggak berbeda jauh dengan yang ada di pasaran di luar sana. Cuman ini cukup oke lah. Ya di sini ada logo TK-nya ya karetnya dan ini kabelnya dan ini dilapisin lagi dengan karet lagi ya di sini lumayan panjang pelapisnya double seperti ini. Terus ini juga ya. Untuk material ini dia pakai plastik ya. Terus ini di seal juga ya seperti biasa. Untuk material ininya juga lumayan. Untuk solderannya ini sorry. Kameranya agak goyang tadi. Tadi ketubruk kepala ya. Oke ya, untuk soketnya ini lumayan aman harusnya dia nggak ada kebocoran di sini. Ya. Terus untuk build quality si plastiknya juga lumayan. Ini build quality-nya oke untuk si plastiknya dan karetnya juga build quality-nya secara kalau kita lihat sekilas ya sekilas aja itu lumayan bagus. Ya, jadi ini cocok lah ya. Jadi kan dia harus juga tahan terhadap panas si karetnya biar dia nggak meleleh dan cukup tebal juga. Jadi ini harusnya sangat-sangat aman ya dari sisi build quality cukup safety juga. Mari kita lihat performa dari coil TK ini ya apa aja yang ditawarkan. Kita lihat secara satu persatu poin-poinnya. Ya ketika kita milih coil
dari produk aftermarket tentu kita pengen dapetin performa lebih dibandingkan dengan coil standar. Ya, kita harus tahu dulu nih speknya biar kita nggak salah beli dan sesuai atau enggak dengan kebutuhan kita pastinya. Dan pertama, coil racing ini ya, dia tuh diklaim punya voltase pengapian sebesar 40.000 volt. Wow, lumayan gede juga ya di 40.000 volt. Dan pengapian yang besar ini berarti arus listrik yang dialirkan ke busi jadi lebih kuat ya, sehingga proses pembakaran di BBM di ruang mesin jadi lebih efisien seharusnya ya. Jadi dengan efisiensi pembakaran ini, motor kita harusnya bisa lebih responsif dan tenaga yang dihasilkan lebih maksimal ya. Seperti yang kita tahu kalau misalkan rumus permesinan untuk performa itu semakin sempurna pembakarannya ya, itu maka motor akan lebih responsif dan tenaga yang dihasilkan maksimal ya. Jadi eh, semaksimalnya apa yang bisa dikeluarkan si mesin itu akan bagus ya. Makanya dengan voltase yang cukup tinggi di 40.000 ini sangat oke ya coil TK ini. Terus untuk masalah beratnya, dia itu untuk spek teknisnya dia itu harusnya ringan banget di sekitar 100 graman sampai mungkin 100 lebih lah ya. Mungkin nggak nyampe 200 gram harusnya sih. Kalau gue lihat ya. Eh, kita timbang sedikit. Oh, 192 hampir 200 gram ternyata. Sedikit meleset nggak apa, berarti di 192 gram jadi cukup ringan ya kalau misalkan dipakai untuk kebutuhan race ini ya, sedikit mengurangi beban yang harus ditampung oleh mesin ya, mesin lagi motor ya. Jadi lumayan lah ya. Untuk ukuran dimensinya di 19,6 kali 15 kali 5,5 cm. Nah, jadi untuk ukurannya ini standar lah ya untuk ukuran si eh, coil racing, karena ini kan universal ya. Jadi salah satu keunggulannya juga selain tadi dia punya tegangan tinggi, ini universal untuk semua tipe motor ya. Jadi bisa dipakai motor karbu ya. Dan juga untuk motor injeksi juga udah bisa, jadi fit ya dipakai untuk karbu dan injeksi untuk si coil racing dari TK ini. Jadi cukup secara dimensi masih bisa lah PNP masuk ke hampir semua tipe motor. Tapi mungkin beberapa harus ada penyesuaian tergantung teman-teman udah modifikasi seperti apa. Ya kalau misalkan masih standar banget dipasang langsung ya, jadi harusnya PNP nggak banyak harus merubah ya, nggak merubah apa-apa ya. Jadi tinggal pasang dengan ukuran yang standar ya, rata-rata tipe coil seperti ini ya. Dan eh, desainnya juga standar, nggak banyak yang aneh-aneh, jadi harusnya dia nggak ribet untuk pemasangannya ya. Nah, jadi itu dia detail dari si coil racing dari TK Racing Parts Indonesia yang ini nggak tahu ya, ini salah satu produk barunya, ini produk barunya dia atau bukan. Cuman gue lihat sih belakangan ini dia masih mempromosikan secara getol, dan emang gue baru lihat belakangan ini ya. Jadi ya mungkin gak baru-baru banget. Dan untuk yang warna oranye ini adalah salah satu produk unggulannya dia. Selain itu ada yang warna hitam juga ya. Perbedaannya apa? Lebih ke tipenya ya. Performanya juga mungkin hampir sama harusnya. Dan untuk masalah performa yang pasti ya, kalau kita lihat dari tadi speknya di tegangannya di 40.000 volt, berarti otomatis yang diharapkan adalah dia bisa untuk meningkatkan efektivitas saat pembakaran ya. Jadi listriknya lebih besar ya, dan otomatis pembakarannya harusnya lebih sempurna, tapi harus kombinasikan dengan busi yang lebih baik juga. Direkomendasikan pakai busi jenis iridium kalau misalkan sudah pakai tipe coil seperti ini ya. Pakai standar bisa nggak? Jawabannya bisa saja ya. Jadi emang coil ini juga diklaim itu bisa dipakai di mesin standar. Jadi seharusnya kalau misalkan pakai tipe-tipe busi eh, standar ya, tipe-tipe busi standar harusnya bisa. Tapi kalau misalkan lebih bagus lagi kalau misalkan kalian pakai busi yang tipe iridiumnya ya. Tipe iridiumnya TK juga sudah punya, cuman nggak harus ya, karena untuk masalah busi itu selera teman-teman bisa pilih ya. Cuman kalau misalkan kalian emang tertarik untuk beli biar sekalian ya, terutama yang belinya online, biar sekalian ya udah beli satu set coil plus businya. Oke, sorry buat suara gue masih belum pulih ya, gue batuk-batuk kemarin. Jadi untuk si coil ini ada efek yang cukup menarik lainnya ya. Untuk pakai coil tipe aftermarket seperti ini, otomatis yang kita harapkan adalah penaikan performa. Dan dia ngeklaim juga kita bisa ngerasain performa bukan sekelas ya, mungkin
terasa seperti mesin-mesin bore up, dan ketika idle pun dia juga lebih. Lanjut ya, tadi ada motor lewat. Jadi untuk masalah efek kayak idle pun dia harusnya lebih stabil di tegangan 40.000 voltnya dia, dan keluaran listrik yang dia hasilkan juga harusnya sangat stabil ya. Terus juga dia harusnya punya emisi gas buang yang lebih ramah ya. Jadi kalian gak usah khawatir, apalagi kan sekarang sudah mulai digalakan ya untuk masalah emisi gas buang itu, uh, untuk pengecekannya. Jadi untuk pemakaian di mesin standar atau motor-motor standar ini harusnya masih sangat bisa dipakai. Jadi nggak usah khawatir, dan performa kalian bisa lebih meningkat dengan mengganti si coil. Meskipun kalau misalkan lebih maksimal lagi, silakan juga part-part lainnya di upgrade ya. Teman-teman bisa nyicil untuk part-part lainnya, kayak mungkin businya dulu, busi baru coil ya, terus upgrade ke yang lainnya, tergantung teman-teman mau seperti apa ya. Jadi itu dia. Untuk harganya berapa sih bang? Harganya di 170 ribuan ya, 170 ribu. 178 untuk yang orange ini, 178 ribu, tapi tergantung teman-teman beli di mana juga. Kalau misalkan beli di kita itu sekitar harga segitu ya, dan harga bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau misalkan ada promo, silahkan cek langsung link di bawah. Kalau misalkan harganya naik ataupun turun, nanti juga diinfokan kok, pasti ada ya. Kalau belum di online, silakan promonya masing-masing ya. Tiap MP pasti beda. Terus kalau misalkan yang warna hitam, warna hitamnya itu di 202 ribu ya. Bedanya apa sih? Kalau yang orange ini yang Excel, kalau yang hitam itu yang bright ya. Dan nggak, performanya nggak kalah dengan coil-coil racing yang ada di luar sana. Apalagi ini bisa dipakai untuk mesin harian. Ada efek nggak ya untuk masang coil racing di mesin standar? Nanti kita coba cari tahu ya, apakah ada efek tertentu ketika kita pasang mesin, ya pasang coil racing di mesin standar. Mari kita nanti cari tahu di video selanjutnya ya. Dan kalau misalkan mau pembelian, silakan bisa link biasa di bawah. Kalau misalkan pengen beli grosir, teman-teman bengkel, teman-teman yang mau jualan produk spare part, silakan bisa hubungi admin kita ya. Linknya ada di description juga ya, linknya. Nomor WhatsAppnya di description, silahkan bisa konsultasi produknya yang dibutuhkan apa. Kalau misalkan mau konsultasi dulu atau mau buka bengkel, mau buka toko spare part, belum tahu mau beli seperti apa, mau gimana, silahkan bisa konsultasi. Pengen fast respon langsung dengan gue, konsultasinya bisa via sosial media ya, bisa DM Instagram atau Facebook ataupun yang lainnya ya. Biasanya gue lebih aktif di Instagram ya, tapi kalau misalkan kalian nanya di kolom komentar juga, nanti kalau misalkan gue bisa jawab, gue bakal jawab ya. Itu aja, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.